Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi bersama Pak Didik di Kewirausahaan dengan konsentrasi cakapan hidup satu. Untuk ngawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga di masa pandemi ini kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita diberikan kesehatan sehat walafiat serta imunitas lahir batin kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan selamat, sehat, tanpa kurang satu apapun, dan kita yakin nanti ke depan kita akan indah pada waktunya. Kita yakin Allah membuat sesuatu sekecil apapun itu tidak ada yang tidak berguna, semuanya membawa manfaat dan tujuan. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Alamana wa inna wa nafsalaf sallallahu khaturat min Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi duriyati summa ila qadai hajatina li talabil ilmi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, di materi percakapan hidup satu ini kita akan bahas ternak lele di media atau menggunakan media drum plastik. Drum ini tidak hanya seperti ini, bisa drum yang kotak itu cuman harganya agak mahal. Kemudian bisa kita pakai bis yang untuk sumur, bisa kita gunakan ember sesuai dengan kebutuhan lah. Ada yang menggunakan terpal. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kita bahas saat ini contoh adalah menggunakan drum plastik. Nah, ini contoh di rumah saya pakai drum yang kotak itu bekas untuk tandon itu. Ini dulu kita pernah juga pakai tembok, cuman karena strukturnya kurang bagus, sering kali pecah, sering kali nempel, akhirnya saya bongkar ganti tandon seperti itu tadi. Ini bekas tandon air yang saya potong, dan ini semuanya bekas, barang-barang bekas di tukang-tukang rosokan itu ya. Kemudian bisa kita gunakan seperti ini. Kalau kita menggunakan tandon ada kelebihannya. Keunggulan kita gunakan drum plastik yang pertama bisa diaplikasikan di lahan sesempit apapun, mungkin setengah meter lebih sedikit lah, itu bisa kita gunakan. Terus hemat waktunya, proses panennya lebih mudah, tidak ribet. Sekali lagi, untuk ketika panen itu atau kita ganti airnya jangan dibuang. Airnya kita gunakan untuk tanaman. Seperti ini, bisa aquaponik, bisa tanaman di media tanah yang kita siram dengan airnya kolam, dan itu sangat bagus. Nanti kita bahas ke depannya juga. Kemudian ada kelebihan juga ada kelemahan. Kelemahannya menggunakan drum plastik, kontrol airnya agak sulit. Sekali lagi, kontrol air itu hal yang paling penting dalam ternak ikan, baik lele apapun, ikan-ikan apapun, termasuk hidroponik dan aquaponik. Karena apa? Kualitas air di masing-masing tempat itu berbeda. Sehebat apapun kita, air itu yang menentukannya. Jadi media airnya sangat menentukan. Kita sudah banyak ikut kursus seandainya, kemudian di tempatnya itu pH airnya bagus, oksigennya bagus,
kondisi airnya bagus. Kemudian ketika kita aplikasi di rumah, air kita berbeda dengan contoh yang pernah kita ikuti. Akhirnya kendalanya di situ. Jadi ada air di tempat saya dengan 5 rumah di sebelah saya beda. Ketika airnya jelek, resiko kematiannya juga tinggi. Kemudian di drum itu juga resikonya tinggi. Karena apa? Kadang-kadang terlalu panas. Kalau masih hangat itu bisa. Ternak lele di air dingin di daerah pegunungan dengan di daerah sini itu lebih cepat di daerah sini, di daerah yang agak hangat seperti di Surabaya, Sidoarjo ini. Kalau dibanding di Malang atau di Pacet itu agak lama karena lele cocoknya di air agak hangat. Ini contoh dari drumnya, nanti bentuknya seperti ini. Untuk persiapan bisa kita siapkan dulu drum plastiknya. Kalian bisa beli drum bekas di rasokan itu. Kalau di daerah sini mungkin ada di Kletek, di Krian, di Sukodono, di sepanjang sungai itu, daerah belakangnya Masjid Baitur Rohim bisa. Kemudian kita lubangi atasnya, dicuci bersih, disabun, dibilas sampai mungkin bekas kotoran atau cairan kimianya hilang. Kemudian lubangi bagian bawahnya atau samping bawah untuk apa? Kontrol air. Kalau kontrol air itu bisa kita, kalau nanti misalnya kita gunakan pakan yang modelnya agak kotor seperti usus itu kan berminyak, jadi usahakan di dalam lubang bawah nanti yang itu ada paralon yang naik. Jadi kalau ditarik bisa sipon lah istilahnya, bisa keluar. Siponnya itu bisa di setel sedemikian rupa. Contoh buat kolamnya seperti ini. Kita tunjukkan video singkat biar nggak lama. Reparasi rumah. Ini alat-alat yang digunakan. Gaji bisa kita ganti dengan gerenda yang mata gerendanya tipis saja, itu biar cepat bisa enak. Tapi kendalanya kalau nyiprat ke badan kita atau ke tangan kita itu agak sakit, seperti api begitu. Lem, PVC, sok, T dan semacamnya. Kemudian bor yang penting. Kalau sudah lubang semacam ini sesuai kebutuhan kita ukur biar simetri, kita bor. Selanjutnya tong dibalik. Bisa bor itu kalau ini contoh kita gunakan untuk apa namanya? Sebelum itu bor lubang ya. Jadi setelah dibor lubangnya itu bulat. Nah, sebetulnya bisa ini kita gunakan dengan menggunakan bor biasa dan kita pakai istilahnya ditembirno untuk ngelubang itu, melebarkan lubangnya. Ditembirkan di lubangnya itu kita buat lubangan sesuai kebutuhan. Jadi itu untuk kita tidak punya alat bor semacam ini, alat bor yang bundel semacam ini. Ini kan prosesnya beberapa kali. Yang tidak punya bisa diakali dengan itu sehingga sampai sesuai ukuran paralon yang digunakan, soknya dimasukkan, dilem, terus yang dalam bisa kita potong, kita ratakan biar nanti airnya bisa habis betul. Nah, terus kemudian dilem alteco bisa, dilem PVC juga bisa, semacam ini. Ya, ini caranya. Kemudian disambung dengan sok untuk membelokkannya, untuk mengontrol sok. Kayak gini. Kalau misalnya kita taruh di tanah tanpa bantalan, ini dikasih seperti ini kan kita butuh semen sama bantalan. Kalau tidak, pembuangan kotoran ikan, lubangi saja apa tanahnya, kita pacul itu sesuai ukurannya apa namanya paralon untuk pembuangan. Nah saya potong. Jadi nanti segini pembuangannya itu lewat paralon itu.
airnya itu tidak meluber Setelah bagaimana ketika caranya mesti ada paham, air hujan yang dipaham. masuk dari Atau dibuat atas. rak-rakan dari Air kayu, akan boleh dari apa, kalau ingin awet air pakai akan palu masuk semua semacam aja, itu. Jadi merata tinggi airnya paralon putih ini untuk hingga bisa ngontrol air. Ketika hujan nanti meluber biar airnya ke tidak arah muter ke atas dan ikannya tidak aman. keluar. Kalau setinggi kebutuhan itu, insya Ya, Allah ini terserah ikan Anda tidak akan keluar. jika Anda membuat Ya, jadi kalau hujan seperti itu ya. seperti kayak gini. Berikutnya pemupukan ini bisa kita lakukan atau bisa kita tinggal. Tujuan pemupukan ini untuk memunculkan biota kolam atau mematangkan air. Kalau tanpa pemupukan, airnya kita diamkan sekitar 2-3 hari sebelum penebaran bibit. Kalau pemupukan, airnya kita diamkan selama 2 minggu. Jadi 2 minggu dibiarkan biotanya keluar, jentik-jentik nyamuk dan macam-macam itu biar keluar, airnya berubah warna, itu bisa baru beberapa setelahnya ikannya kita taruh kita proses penebaran benih. Pengisian air ya jangan terlalu banyak dulu, airnya bisa 20% lah dari jumlah totalnya nanti. Pemilihan bibit ikan, cara milihnya itu cari yang bibit sehat itu gesit. Nah, gesit, warnanya juga mengkilap, tidak ada bercak. Bercak itu biasanya jamur, jadi jangan dibeli. Tapi kalau kita beli itu biasanya sudah satu plastik seperti di pasar-pasar ikan itu sudah satu paket, biasanya kita kesulitan untuk milih. Aktif berenang, tidak ngampung seperti kepalanya di atas itu yang aktif, ukurannya seragam. Kalau beli bibit mungkin sampean beli yang di atas ukuran 3 cm. Kalau di bawah 3 cm memang murah, tapi resiko matinya juga tinggi bagi kita yang pemula. Informasi saja, kalau mau beli bibit itu di daerah Krian ada belakangnya SD Ponokawan, atau lurus lagi ke arah Balong Bendo, belakangnya Polsek Balong Bendo, keluar pintu apa yang namanya itu ring road itu bypass yang Balong Bendo, arah ke mana ya, belok ke kiri itu nanti belakangnya Polsek Pas itu ada orang jual bibit biasanya di situ. Di daerah Wonoayu ada di daerah Duran, belakangnya bengkel sepeda motor namanya Pak Udin Lele gitu. Tanya di daerah situ. Kalau di daerah sepanjang sini deket ada namanya Mas, lupa saya. Itu rumahnya daerah Kaplingan Sambisari. Kalau yang daerah Surabaya bisa di pasar ikan hari Sabtu sama hari Rabu sore. Jadi kalau cari bibit di situ. Kalau pakan banyak. Kalau mau cepat agak besar bagus, pilih yang mereknya dari Matahari, bukan dari Pokpan. Pokpan itu agak sedikit di bawahnya, cuman ya lumayan. Terpaut kalau tidak salah antara 100.000 satu saknya. Berikutnya setelah kolam Anda siap, bisa masukkan bibit lele ke dalam kolam dan kita lanjutkan dengan penebaran bibit lele. Kalau menebar bibit lele, caranya kalau kita beli lewat plastik, masukkan semua plastik, jangan dibuka, masukkan ke dalam kolam. Kemudian biarkan 10-15 menit dengan tujuan apa? Air yang ada di kolam dengan air yang ada di plastik itu suhunya sama. Untuk apa Pak? Biar tidak terjadi stres dan kematian. Kalau ada ember, ya masukkan semuanya embernya, jangan ditumpahkan dulu. Embernya dimasukkan, biar terapung-apung selama setengah jam. Apungnya dibiarkan selama setengah jam, 30 menit, biar suhunya sama, baru disuntik, dituangkan semuanya. Itu untuk cara menebarkan lele biar tidak stres dan mati.
Berikutnya yaitu untuk penebaran bibit di air yang 200 liter itu tadi kan kepotong beberapa. Kepotong kalau penuh 200 liter, tapi kepotong dengan spilling biar tidak loncat itu tadi ya kira-kira kan anggap aja 150. Jadi per jumlah bibit yang bisa ditebar kalau 200 liter ya maksimal 200 ekor. Biar tidak terlalu padat tebar, sampai isi separuh saja 100. Atau maksimal lah 150 biar tidak terlalu banyak. Kalau bibitnya terlalu banyak biasanya resiko matinya juga tinggi. Maka segera bibit yang mati ya dibuang, jangan dibiarkan di situ biar tidak terbiasa kanibal nanti. Pemberian pakan sekarang. Cara pemberian pakan itu lele bisa diberi pakan 3 kali sehari atau 2 hari. Kalau sampai sekolah pagi mau berangkat bisa diberi, kemudian sore bisa diberi. Kalau ingin lebih cepat, malamnya kita mau tidur jam-jam 10 kita beri lagi. Jangan terlalu banyak. Cara memberikannya jangan langsung misalnya satu cebok itu langsung diberikan sedikit demi sedikit sampai lele itu nanti kelihatan agak sudah tidak antusias makan baru dihentikan. Kalau kebanyakan ya bisa mati. Pakan itu bisa terapung, bisa enggak. Kalau pakannya terlalu banyak nanti jadi masalah, ikannya juga cepat mati. Nek pakan tenggelam macam-macam, bisa kotoran ayam, bisa kotoran sapi yang difermentasi itu, bisa ayam yang mati dibakar terus kemudian diberikan. Pelet juga, alternatif yang lain macam-macam, keong yang dicacah dicampur dedek, kemudian potongan daun singkong juga bisa, kangkung juga bisa. Itu cuman ya hanya kenyang saja, tidak begitu cepat besarnya. Kalau hanya daun-daunan, itu hanya sambilan saja. Kemudian pemeliharaan hal penting yang harus Anda ketahui dalam memelihara lele, terutama dalam hal pakan adalah jangan sampai berlebihan. Yang tadi sudah saya sampaikan, jangan terlalu kenyang. Kenyang dia akan menusuk pada ulu hatinya, seperti ulu hati yang hijau-hijau itu ya biasanya, itu bisa mati. Kemudian untuk cara yang lain nanti ada di belakang, saya tadi lupa naruhnya. Jadi ada namanya istilahnya dibibis, nanti kita bahas. Jadi memberi pakan sebaiknya dengan cara sedikit, tidak mubadir, biar kualitas air kolam juga bagus. Jangan sampai ada timbunan sisa pakan di kolam karena bisa menimbulkan amonia. Tadi juga sudah saya sampaikan. Bisa diberi enyeng gondok tapi jangan terlalu banyak. Enyeng gondok ini juga bisa menghabiskan oksigen air yang pernah saya alami. Pensortiran itu apa? Apa nek ngarani ya? Pemisahan yang terlalu besar sama yang kecil. Biasanya satu bobolan itu, satu masa itu ada yang copot besar. Copot besar ini sampai disendirikan. Ini bisa dipakai untuk indukan. Jadi pensortiran bisa kita lakukan 3 minggu setelah naruh. Itu mesti ada yang lebih besar biar tidak kanibal ya. Pindah ke tempat yang lain, terus dikasih makan sesuai dengan kebutuhan, nanti akan cepat juga besar. Bisa panen berikutnya itulah pokoknya. Jangan lebih dari 3 bulan. Kalau 3 bulan kebanyakan panen kebesaran dan rugi kita nanti di pakan. Jadi kalau kebutuhannya 2,5 bulan ya monggo dipanen 2,5 bulan. 3 bulan ya monggo sesuai pesanan. Kemudian dalam hal pemasaran sekali lagi kita gunakan tong ini untuk media tong. Itu kan gampangnya ketika
kita mau ngatur panennya mau setiap hari atau 2 hari sekali atau 1 minggu sekali, manajemennya mudah. Tapi kalau kolamnya terlalu besar, itu yang kita akan kesulitan untuk menjualnya. Biasanya tengkulak juga banding harga. Di pasaran dia jual 20, ngambil dari kita paling tinggi 16.000. 4.000 dia untungnya, kali berapa kilo, tinggal ngalikan. Kalau kita mau jual sendiri itu lebih menguntungkan. Karena apa? Biaya yang 4.000, 5.000 itu masuk ke kantong kita sendiri. Caranya bagaimana? Kalau kita hanya percobaan pertama, taruhlah kita taruh satu drum itu 150 ekor. 150 ekor mungkin bisa hampir 1 kintal mungkin ya. Mungkin bisa begitu, saya kurang pernah coba berapa. Itu kalau kita jual sendiri, kita taruh di depan rumah, kita ider ke keliling, itu lebih banyak keuntungannya. Taruhlah di pasar 20.000 1 kilo, kita jual di bawahnya 19.000, yakin laris manis itu. Laris manis, terpaut 1.000 atau 500 lah. Kemudian kalau manen, kita hati-hati jangan sampai terpatil. Bisa gunakan sero atau jaring untuk menangkap lele. Jadi manajemen kolamnya nanti bagus kalau kita pakai gunakan apa? Drum atau kolam-kolam kecil daripada kita kolam-kolam besar. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berternak lele kolam drum itu, yang satu kualitas air. Jangan sampai kolam kotor, tumbuh jamur. Nanti kalau jamuran ikannya coba gampang mati. Pemberian pakannya yang tadi 3 kali sehari itu yang sangat betul kita perhatikan. Terus kemudian drum plastik itu lebih bagus daripada drum yang seng itu, neyeng ada bocornya, susah kita, nggak bisa nembel ya. Nah ini yang tadi saya bahas, pembibisan untuk pakan. Pembibisan itu gunanya untuk apa Pak? Pembibisan itu kita gunakan untuk mengurangi resiko kematian ikan. Jadi pakan pelet yang terapung, pur itu kan keras. Ketika nanti masuk makan, begitu masuk ke air, plek, langsung dimakan sama lele. Itu kan posisinya masih keras. Kemudian lama-kelamaan karena lele makannya banyak, kenyang, dia berhenti. Kemudian mengembang di dalam. Sontak dorong empedu yang ada itu pecah, mati. Dan itu pengalaman yang saya coba, kematiannya minim dengan cara pembibisan. Gimana cara pembibisan itu? Yaitu bisa kita siapkan peletnya di mangkok atau apa kalo ya, untuk bekasnya berkat itu. Kemudian kita larutkan probiotik. Kalau tidak punya probiotik apa? EM4. Kalau tidak punya EM4 apa? Yakult, lebih mahal lagi. Atau mungkin air sajalah, air dipercik-percikan, diaduk sampai semuanya terasa sudah basah. Jangan terlalu banyak air biar tidak hancur. Kalau sudah agak basah, diamkan sekitar 5 menit 10 menit, kemudian baru diberikan ke lele. Itu caranya. Nah, probiotik ini bisa kita buat banyak cara, di internet juga banyak. Bisa pakai EM4, bisa pakai apa, Yakult dan lain-lain. Tujuannya apa Pak? Ada probiotik itu Pak untuk memacu pertumbuhan. Probiotik itu pemacu pertumbuhan, aja rojo lele, aja macam-macam jenisnya. Ya sekitar 25 sampai 30 lah harganya. Berarti kan menambah. Apa Pak keuntungannya? Cepat dan airnya insya Allah tidak begitu bau. Yang kendala kita kalau kolam lele itu kan bau airnya. Kalau misalnya jumlahnya besar itu biasanya mengganggu sumur-sumur tetangga. Kecuali kita punya irigasi yang bisa buang ke mana, sungai atau ke mana itu. Kalau bisa air itu kita manfaatkan. Kalau jumlahnya sedikit ya kita manfaatkan untuk pupuk nanam sayur. Bisa nanti kita tunjukkan
beberapa contoh atau apa ya, bunga gitu ya. Ini pakan lele itu bisa alternatif yang lain. Ini menggunakan maggot. Maggot itu seperti set yang dari apa namanya, itu loh, lalat hitam, bukan lalat yang ada di umum itu. Ini bentuknya maggot. Makanannya apa? Belatung ini makanan alami, sayur bekas di pasar itu bisa kita minta orang-orang jual sayur, biasanya dibuang, kita ambil. Bu, ini untuk saya Pak, ya ini untuk saya ya. Jadi kalau nanti suatu saat kita panen, kita punya penghasilan, orang itu kita kasih lelenya. Bu, ini Bu sekedar untuk sayurnya saya pakai untuk pakan lele gitu ya. Jadi ya harus imbang dong, dia memberikan kita juga memberikan dia, jangan mengambil keuntungannya saja. Ini lebih bagus daripada pelet, jadi lebih bagus dari pelet. Contoh lain kita bisa gunakan dengan apa namanya, kotoran sapi yang difermentasi. Kotoran sapi yang difermentasi, contohnya seperti ini, ditaruh di ember, apa namanya, di kolam-kolam semacam ini, terus kemudian dikasih cairan apa namanya, fermentasinya. Ton ikan lele siap konsumsi ini jika sangat menggunakan membantu. pakan pelet menghabiskan pakan Jadi sebanyak 1 pelet, ton. cukup. Sedangkan Bentuknya apabila cair. menggunakan pakan organik hanya membutuhkan pakan pelet berisi cara yang ini dibeli kan pakan di fermentasi. pasaran mencapai Dan ini lebih cepat Rp14.000 besar, per ikannya akan kilogram. lebih gurih. Harga pakan pabrikan mungkin diambil dari sekitar Ikannya akan lebih gurih. kurang Airnya ya, Pak, kurang airnya insya Allah yang nggak bau berbeda karena terhadap sudah bobot. terfermentasi. Yang dengan Ciri kolam itu, sapi kolam di lele dalam itu bak. ada beberapa macam. Kolam lele dengan airnya hitam, kolam lele dengan airnya agak kemerah-merahan, kolam lele dengan air hijau, kolam lele dengan airnya yang bening. Silakan nanti beberapa hal mungkin kalau kita masuk akan saya berikan contoh karena durasi videonya biar agak nggak berat, kita bisa browsing di internet. Jadi ini beberapa contoh. Lah, air yang pakan-pakan organik, pakan-pakan lele habis seperti ini, air kolam ini jangan dibuang. Ketika kita ganti air, kalau bisa kita buat siram-siram. Apa siram-siram itu? Contoh seperti saya yang pernah lakukan itu, saya pakai praktek untuk sayuran. Sebentar, contohnya nih. Jadi ini contoh sayuran dari hasil siram air kolam. Ya. Bisa dipakai untuk aquaponik di atasnya yang seperti tadi. Itu kalau lele insya Allah lebih bagus daripada kolam-kolam ikan yang lain karena tingkat apa ya, kotorannya lebih banyak, makannya lebih banyak. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk airnya. Jadi air kolam lele itu begitu, manfaatnya besar dan gizinya juga lumayan tinggi. Kemudian untuk berikutnya, penugasan bagi kalian ke depan di tatap muka ke depan minggu depan itu, yaitu praktek membuat kolam lele dari media apapun, bisa ember, bisa apapun ya, terpal. Kalau mau gini hemat terpal itu ya cari bekasnya spanduk itu yang dari spanduk itu kalau namanya vinil itu kan bisa kita pakai, dibentuk itu aja. Kemudian isi lele sesuai kapasitas lah, dikira-kira sendiri. Kalau selesai setelah itu rekam dengan video, durasinya bisa minimal 5 menit sampai dengan 10 menit biar tidak berat-berat. Setelah itu kasih keterangan nama, kelas, dan nomor absen.
Videonya dikirim kemana Pak? Jangan lewat WA. WA saya bisa, memorinya bisa jebol. Kirim saja ke emailnya Pak Didi. Email saya nurhadi.oy@gmail.com. nurhadi.oy@gmail.com. Ya, demikian anak-anak pertemuan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup belajar seperti biasa. Tirukan saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardutuhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.